Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wiwi di sharing sisi lain Edan Toys. Bagi teman-teman yang sudah punya karyawan atau belum punya karyawan atau baru mau merekrut karyawan, saya mau sedikit cerita nih soal bagaimana kita suka dukanya punya karyawan. Jadi Edan Toys itu pertama sekali, terus terang ketika merekrut karyawan itu, karyawan pertama memang seorang profesional. Jadi dia memang sudah terbiasa bekerja di perusahaan yang bisa dibilang menengah ke atas gitu ya. Jadi karyawan kita yang pertama ini bisa dibilang inisiatifnya cukup tinggi. Karena dia mantan profesional, jadi dia kita baru kasih tahu sedikit aja, dia udah bisa nangkep nih maksud dan tujuan kita itu mau kemana tuh. Nah, profesional seperti ini biasanya dia nggak perlu terlalu diawasi, jadi kita nggak harus standby 8 jam atau 9 jam buat di samping dia supaya dia bisa mengerjakan apa yang kita mau. Nggak perlu seperti itu. Yang namanya profesional dia pasti udah tau lah gitu kewajibannya apa. Biasa sih yang begini bayarannya cukup tinggi ya, tapi kita sih di Edan Toys nggak apa-apa selama dia bekerja dengan baik gitu. Itu karyawan pertama kita waktu itu. Lalu seiring jalan bertambahlah karyawan. Nah, pernah juga kita rekrut karyawan itu atas referensi tetangga ya. Jadi ada tetangga yang mereferensikan saudaranya, keponakannya. Nah, tentu yang begini kita sudah tahu dalam pengertian kita kenal keluarganya, background dia, background keluarganya, motivasi dia apa buat bekerja, kemudian kita tahu karakter dia. Nah, orang yang referensi ini biasanya orangnya jujur. Ya, namanya direferensi, dia pasti juga tidak mau mengecewakan orang yang mereferensiin dia kan. Nah, kita punya nih karyawan yang seperti ini, dan memang karakter dia bagus, anaknya jujur. Anaknya punya motivasi untuk bekerja. Pernah juga kita rekrut karyawan, ex karyawan tempat lain yang dia melihat usaha kita, lalu menurut dia mau bergabung dengan kita, mau join dengan kita, mau membesarkan Edan Toys juga. Nah, yang seperti ini tentu kita tidak tolak ya. Tuh, jadi merekrut karyawan ini bisa dibilang jodoh-jodohan. Kalau jodoh ya dia akan awet dengan kita. Kalau nggak jodoh ya lewat seleksi alam dia akan keluar, dia akan tersingkir, dia akan tereliminasi. Tuh. Dan kita di Edan Toys membuka pintu buat mereka yang fresh graduate, yang cuma lulus SMA misalnya. Anak-anak begini biasanya rajin. Tuh. Motivasinya tinggi, diajarin apa, mungkin karena dia masih fresh graduate, jadi otaknya itu fresh. Kita ajarin sedikit, dia udah bisa ngejalanin, udah bisa gampang lah disuruh. Tuh. Nah, kita pernah ya merekrut karyawan baru lulus sekolah, lalu dia bekerja dengan kita 1-2 tahun, lalu dia memutuskan untuk lanjut kuliah. Nah, ini tentu bagus ya. Bagus dalam pengertian kita sebagai pemilik toko merasa sebuah kemajuan, suatu kemajuan bahwa karyawan kita ada yang bisa kuliah. Nah, konsekuensinya adalah dia jadi tidak bisa bekerja full time. Jadi dia minta izin ke kita buat setengah hari kuliah, setengah hari kerja. Dan kita nggak apa-apa, kita okein. Dia sampai sekarang masih bekerja sebagai karyawan kita. Jadi
bukan cuman toko kita aja yang besar, karyawan kita juga ikut besar. Itu sih, dan kita sebagai pemilik toko cukup bangga lah. Tuh. Bagi kita di Edan Toys, karyawan itu aset. Yang namanya aset tentu harus dijaga, di-maintain, dipelihara. Suatu hari aset kita ini akan besar bersama kita. Buat teman-teman, pesan saya adalah anggap karyawan kita itu sebagai keluarga ya. Yang namanya keluarga, ya ibaratnya kalau rumah kita dijaga oleh keluarga, tentu kita tenang, nyaman, percaya. Jadi kita sebagai pemilik toko dikelilingin oleh keluarga-keluarga sendiri. Jadi fokus kita buat pikirin yang lain aja, karena rumah kita udah dijaga nih dengan keluarga. Fokus kita ya gimana kita mau besarin tokonya. Tuh. Sukses buat teman-teman. Semoga menemukan keluarga dalam pengertian karyawan yang bisa dipercaya, yang karakternya bagus, yang bersedia membesar bersama kita. Karyawan dijaga ya teman-teman. Dah.